Halo smart people, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada pembahasan kita sebelumnya, kita sempat membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Bagi kalian yang masih bingung cara untuk menghitung penjumlahan pada bilangan bulat, silahkan klik link di sini. Oke, nah sekarang kita lanjut pada pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini kita perbesar terlebih dahulu. Di sini akan ada beberapa hal. Sebenarnya untuk pengurangan ini sama ya dengan penjumlahan pada pertemuan sebelumnya. Jadi prinsipnya adalah sama. Kalau misalnya nanti ada tanda yang sama, ya misal tanda tambah sama tambah kan sama nih, nanti dia akan menjadi tandanya tambah. Nah, kalau kurang dengan kurang, nanti juga akan berubah menjadi tambah. Artinya fokusnya kalau tandanya sama, ini sama ini sama, ini juga dengan ini sama, maka hasilnya adalah tambah atau positif tandanya. Tapi kalau berbeda, nah ini berbeda ya, atau seperti ini. Nah, ini berbeda, maka nanti tandanya akan sama-sama negatif atau bertanda kurang. Nah, contoh seperti ini, 12 dikurang 18, ini sama artinya dengan 12 ditambah negatif 18. Kenapa? Karena ini tandanya berbeda, maka jadi berubah tandanya seperti ini. Misal 3 ditambah dengan negatif 2. Nah, sama dengan berapa? Misal ya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Berarti di sini 3. Nah, ini tandanya berbeda kan? Lihat, kalau berbeda berarti jadinya kurang. Angka 2-nya tulis di sini. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Seperti itu. Ya, terus kemudian misal seperti ini. 16 dikurang negatif 9. Nah, caranya berarti seperti ini. 16 dikurang negatif 9. Nah, ditulis dulu 16. Lihat sekarang tandanya sama atau berbeda. Nah, lihat sama kan? Ingat prinsipnya, kalau sama maka tandanya akan menjadi positif atau dengan tanda tambah seperti ini. Nah, kemudian 9-nya di sini. Ya, sama dengan, tinggal jumlahkan 16 ditambah 9 adalah 25. Nah, seperti ini, sama ya hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita hitung yang ini. Nah, ini kalau kita lihat sekilas kok ribet banget, banyak banget tandanya ya. Nah, padahal cara ngitungnya mudah. Negatif 24 ya, dikurangi dalam kurung negatif 34. Nah, cara ngitungnya tulis aja dulu negatif 24 di sini. Nah, dilihat di sini tandanya sama, berarti prinsipnya tandanya berubah menjadi tanda positif atau tambah. Kemudian sini 34-nya ditulis. Nah, kalau sampai seperti ini, tinggal kita hitung. Cara ngitungnya gimana? Kan ini ada tanda negatif. Nah, kalau seperti ini kita pakai permisalan. Misalnya kamu punya hutang 24, kamu bayar dengan uang 34, berarti kamu masih punya hutang atau masih kelebihan uangnya. Nah, tentu kita lebih kan, uangnya lebih berapa? Lebih
10. Berarti nanti hasilnya 10 seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat pada bilangan pengurangan bilangan bulat ya. Oke, sebelumnya kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Sekarang kita bahas mengenai sifat-sifat pengurangannya. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Kenapa bersifatnya tertutup? Karena jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B nanti hasilnya adalah C bilangan bulat juga. Misal seperti ini. Oke, contohnya negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Kenapa negatif 21? Prinsipnya sama seperti permisalan tadi, punya hutang 15 terus ngutang lagi 7, berarti sama dengan hutangnya nambah kan, nambah berarti jadi 21. Nah di sini negatif 15 nya bilangan bulat, negatif 7 nya bilangan bulat, dan hasilnya negatif 21 juga bilangan bulat. Selanjutnya contohnya seperti ini ya. Contoh ini adalah contoh hasil penjumlahan dan pengurangan. Oke, itu soal. Nah ini contoh penjumlahan, kita bahas tentang penjumlahan dulu deh. Nah caranya negatif 67 ditambah positif 35, kemudian ditambah lagi negatif 54. Nah, jika seperti ini ada penjumlahan dan ada juga pengurangan seperti ini atau tanda negatif, maka kita bebas untuk menentukan menghitungnya mulai dari mana ya. Nah, boleh nggak kalau misalnya kita hitung dari sini dulu? Nggak masalah untuk menentukan biahnya ya, nanti jadi tandanya negatif. Misal gini, ini negatif 67. Nah, ditambah 35. Ditambah lagi dengan negatif 54. Nah, kita boleh yang namanya mulai dari sini. Tandanya berbeda. Lihat lagi, kalau tandanya berbeda berarti nanti hasilnya menjadi negatif di sini. Nah, tinggal tulis 54. Nah, kemudian di sini tambah 35. Yang ini jadi negatif 67. Tetap ya, yang berubah hanya ini. Kenapa? Karena di sini ada tandanya yang bertemu, dua tanda berbeda yang bertemu, jadi berubah menjadi tanda negatif. Nah, setelah ini kita mulai dari yang paling depan. Nih, dari sini. Caranya seperti apa? Caranya dengan permisalan. Oke. Karena kita tidak menggunakan garis bilangan, jadi permisalan. Misalnya seperti ini. Kalian punya hutang 67. Ya, ingat kalau tandanya negatif kita misalkan seperti hutang. Jadi kalian punya hutang 67 dan ini tandanya positif, ini adalah yang kita bayar. Jadi hutang kita 67, kemudian dibayar 35. Kira-kira masih punya hutang atau masih punya uang? Nah, pastinya masih punya hutang. Hutangnya berapa yang belum dibayar? Oh, ternyata hutangnya ada 32. Ingat, 32 ini sifatnya adalah hutang, berarti negatif gitu ya. Atau gini, kalau kalian bingung dengan permisalan hutang seperti ini, bisa seperti ini ya. Kita lihat
Ingat, ini ada tanda negatif dengan positif. Kalau tandanya berbeda, nantinya akan mempengaruhi yang angkanya besar. Misal, di sini kebetulan angka 67 dengan 35. Jadi di 67 dengan 35 ini kan tandanya berbeda ya. Yaitu yang 67 tandanya negatif, yang 35 tandanya adalah positif. Nah, sekarang kita lihat dari kedua ini, angka siapa yang lebih besar, 67 atau 35? Nah, kalau 67 kita lihat tandanya. Tandanya apa? Negatif. Berarti di sini nanti berubah, kita tulis negatif. Ya. Nah, cara menghitungnya, kalau kamu bingung dengan permisalan tadi, ini dikurang aja. Di 67 dikurangi 35, meskipun sini tandanya tambah, kita tetap ngitungnya kurang ya. 67 kurangi 35 yaitu 32. Nah, di sini kan ini udah kita hitung, tinggal ini ya, tinggal masukkan aja negatif 54. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kalau sudah demikian, kita langsung selesaikan. Selesaikannya bagaimana? Boleh pakai permisalan, boleh juga tidak. Misal, kalau dengan permisalan seperti tadi, kalau tandanya negatif berarti dianggapnya hutang. Punya hutang 32, hutang lagi 54. Berarti nambah nggak hutangnya? Nambah kan? Jadi berapa? 4. Ini berarti gini, kalau 2 ditambah 4 berarti 6, 3 ditambah 5 berarti 86. Ingat tadi sama-sama hutang, berarti hutangnya nambah jadi negatif 86 nanti hasilnya. Seperti ini ya, sama. Tapi kalau kalian bingung dengan permisalan seperti itu, kalian boleh coba seperti ini. Ini sama-sama tandanya negatif. Berarti ini hutang semua. Oke, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Ini hutang, yang ini hutang berarti nambah. Berarti kita tambah dia. Itu ya. Berarti 86. 32 tambah 54 hasilnya adalah 86. Seperti itu. Bagaimanapun asumsi yang kalian pahami, silahkan itu yang dipakai. Boleh pakai permisalan tanda tadi atau menggunakan permisalan hutang yang tadi kita bahas ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita hapus dulu biar selanjutnya nanti kita akan bahas tentang contoh soal yang kedua. Ini berkaitan dengan pengurangan ya, pengurangan. Misal di sini angkanya kebetulan negatif 39 dikurangi 73. Dikurangi lagi negatif 68. Apa nih? Seperti ini ya. Nah, sekarang boleh kita pakai seperti tadi, yang tandanya dulu yang bertemu. Berarti kalau tandanya sama, berubah menjadi tanda yang positif. Nah, di sini tulis 68. Nah, ini tulis lagi negatif 73. Kemudian di sini tulis negatif 39. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Nah, hitungnya misal gini. Kita lihat, kita hitung yang ini dulu ya. Kita hitung, dia tandanya sama-sama negatif, berarti mereka hutang ketemu hutang, nambah dong hutangnya. Berarti 39 dengan 73 ini dijumlahkan. Nah, kita sama-sama hitung di sini. 39 dijumlahkan dengan 73.
Oke, 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12, berarti oke, 12, berarti di bawah sini nanti kita tulis angka 2, yang satunya kita simpan di sini. Nah, 7 ditambah 3, 10, 10 ditambah 1 berarti 11. Berarti di sini tulis 112. Oke ya. Nah, sini ditambah 68. Oke, sekarang selanjutnya kita hitung dia, negatif 112 ditambah 68. Seperti tadi caranya, boleh kita misalkan yang negatif ini hutang, yang positif ini yang dibayar. Berarti punya hutang 112, yang dibayar adalah 68. Masih punya hutang atau sudah lunas hutangnya? Berarti kan masih punya hutang. Berarti hutangnya berapa? Cara ngitungnya si hutang ini dikurangi sama yang dibayar gitu ya. Atau bisa juga permisalan, lihat di sini tandanya positif dengan negatif. Angka siapa yang lebih besar? Yaitu 112. Ternyata 112 ini punya tanda di depannya yaitu negatif. Tulis aja dulu negatif ya, karena sini angka yang besarnya. Nah, untuk menghitungnya dikurangi 112 dikurangi 68. Nah, 112 kita hitung ya. Terus dikurangi 68. Oke. 2 dikurangi 8 bisa atau tidak? Oke, tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti pinjam ke sebelahnya. Berarti jadi 12. 12 dikurangi 8 punya 4. Nah, di sini tinggal berapa? Tinggal kosong kan? Nah, di sini tinggal kosong. Tadi karena kan 1 udah dipinjam ya. Nah, tinggal kosong. Berarti kosong dikurangi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti pinjam ke sebelahnya. Jadi 10. 10 kurangi 6 jadi 44. Jadi di sini hasilnya adalah 4. Oke. Selesai deh sampai sini. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian ini sama dengan perkalian pada umumnya. Misal kalau misalnya 7 dikali 12 berarti 12-nya ada 7 kali. 6 dikali dengan negatif 20 berarti negatif 20-nya ada 6 kali. Itu ya. Nah, selanjutnya ternyata dia punya sifat. Oke, sifatnya prinsipnya masih sama. Ya, prinsipnya sama. Artinya gini, kalau dia bilangan yang pertamanya adalah positif, ketemu dengan bilangan keduanya positif, nanti hasilnya jadi positif. Kalau bilangan pertamanya positif, yang keduanya negatif, jadinya akan negatif. Begitu juga dengan kalau dia bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya adalah positif, nanti jadinya negatif. Kalau sesama negatif, jadinya adalah positif. Prinsipnya sama kayak tadi. Kalau tandanya sama, jadinya positif. Ya, ini negatif sama-sama negatif, jadinya positif. Kalau tandanya berbeda, positif negatif atau negatif ke positif, nanti jadinya negatif. Seperti itu. Tapi kalau dia dikali dengan 0, misal bilangan pertamanya 0 dikali dengan bilangan kedua, ternyata tandanya positif, hasilnya akan 0. Terus begitu juga dengan kalau bilangan pertamanya 0, bilangan keduanya negatif, hasilnya juga 0. Kalau yang di sininya positif, bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya misalnya 0, hasilnya juga akan 0. Jadi berapapun dia, mau tandanya apapun, kalau dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya akan jadi 0.
Oke smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.